وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi menyebutkan wa imamul atqiya. Kalau kemarin beberapa majelis yang lalu ketika kita membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tahawi menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan. Sama juga dengan ini, ketika kita membahas iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam At-Tahawi menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi sebagai khotamul anbiya, sebagai penutup para nabi. Yang kedua sebagai imamul atqiya, sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa. Ini cerdas susunan bahasa dari Imam Tahawi ini cerdas. Kita akui beliau memiliki kecerdasan. Imamul atqiya kalau kita terjemahkan imamnya orang-orang yang bertakwa. Otomatis sudah pasti, sudah barang tentu beliau adalah orang yang paling bertakwa, kan begitu. Tidak mungkin orang yang bertakwa ini kemudian berimam kepada orang yang fasik, tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang bertakwa berimam kepada seorang ahli maksiat, tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang bertakwa memilih imam seorang yang akhlaknya buruk, tidak mungkin. Maka ketika disebutkan Rasulullah SAW sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa, berarti beliau adalah orang yang paling bertakwa di antara orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala pilih beliau sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa. Kalau dikatakan imam berarti harus diikuti, kan gitu. Kalau dikatakan imam berarti kita sebagai makmum harus nurut. Gambaran kita seperti sholat. Kalau imam sudah takbir, takbirlah. Kalau imam sudah sujud, sujudlah. Kan seperti itu. Kalau imam sudah salam, salamlah. Tidak usah dilama-lamain, kan gitu. Gambaran kita seperti itu. Nah, kalau kita mengimani Nabi SAW sebagai imamnya orang bertakwa, yang pertama berarti syarat kita menjadi makmum beliau, kita harus bertakwa. Kedua, setelah kita bertakwa, maka langkah selanjutnya adalah kita harus benar-benar nurut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah bilang jangan, ya jangan kita dekati. Yang Rasulullah bilang boleh, ya silahkan kita lakukan, kan begitu. Jangan mengharamkan apa yang beliau halalkan dan jangan menghalalkan apa yang beliau haramkan. Loh, kok segitu nurutnya? Iya, karena yang diucapkan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah apa yang Allah perintahkan. Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah apa yang Allah larang juga. Kan seperti itu. Karena kita bahas kemarin bahwasanya Nabi SAW memiliki ketaatan, memiliki kepatuhan, memiliki sifat nurut yang sebenar-benarnya nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, berarti kita pun harus nurut kepada Nabi SAW. Karena perintah beliau adalah perintah Allah dan larangan yang beliau larang adalah larangan yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ada banyak peristiwa, ada banyak kasus di mana Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, beliau belum berani menjawab sebelum Jibril turun membawakan wahyu. Di dalam surah An-Nur, kasus tentang li'an. Ini kan Rasulullah nggak menjawab, diam dulu. Sampai Jibril turun membawa wahyu, membawa perintah dari Allah, membawa kabar, informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus tentang saudagar kurma,
Ketika ada seorang saudagar kurma yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau sudah melakukan segala maksiat kepada seorang wanita kecuali zina. Mungkin pernah kita bahas di dalam beberapa majelis yang lalu. Ketika meminta jawaban kepada Rasulullah, ini harus diapakan hukumannya? Nanya sendiri. Beliau yang melakukan kesalahan, beliau yang datang kepada Rasulullah bertanya, aku harus diapakan untuk menebus dosa-dosaku? Rasulullah nggak jawab, diam Rasulullah. Sampai lama nunggu, akhirnya orangnya pergi sendiri. Sudah orangnya pergi, sudah beberapa langkah, sudah agak jauh, baru kemudian Jibril datang. Membawakan wahyu, membawakan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Baru dipanggil lagi, coba panggil lagi orang yang tadi nanya, sini, bawa ke sini. Disampaikanlah apa yang harus dia lakukan untuk menebus dosa-dosanya, kan seperti itu. Ini bukti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berucap berdasarkan hawa nafsu. Bukankah beliau manusia? Betul beliau manusia. Berarti bisa salah. Betul Rasulullah bisa salah. Tapi kesalahan Rasulullah akan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan langsung diluruskan pada saat itu juga. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang salah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang salah. Karena sedikit pun kesalahan dari Rasulullah SAW akan langsung Allah tegur dan Rasulullah akan langsung meminta taubat pada saat itu juga. Akan langsung diluruskan kesalahannya Rasulullah. Seperti itu. Ini yang kemudian menjadikan kita harus berimam kepada Nabi SAW, harus taat setaat-taatnya, patuh sepatuh-patuhnya terhadap apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang. Wa sayyidul mursalin, dan pemimpinnya para nabi dan rasul. Nah, kalau tadi disebutkan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa umum secara keseluruhan, manusia secara umum. Lebih khusus lagi, beliau adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Kalau disebutkan pemimpin para nabi dan rasul, berarti derajat beliau berada di atas derajat para nabi dan rasul yang lain. Dan ini terbukti di dalam hadis yang berbicara tentang syafaatul uzma, di mana nanti kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, dan kemudian kita semua nanti akan meminta syafaat kepada para nabi dan rasul yang sudah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Pertama, kita akan pergi kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau kan bapak kami keturunan Anda. Tolong mintakan syafaat, tolong mintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan hukuman kita di hari ini. Kita sudah tidak sanggup lagi nih, sudah kepanasan betul. Apa kata Nabi Adam? Hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang marah semarah-marahnya, yang tidak akan marah sebelumnya dan tidak akan marah setelahnya seperti ini. Puncak kemarahan Allah nanti akan ada pada saat itu, yang bahkan para nabi dan rasul saja tidak ada yang berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam menolak, nanti disuruh antum pergi aja ke Nuh, minta sana sama Nuh. Mungkin dia berani. Kita pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh jawabannya pun sama persis seperti Nabi Adam. Tidak berani saya menghadap Allah hari ini. Pergi aja antum ke Nabi Ibrahim. Nanti kita pergi ke Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabannya persis sama seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim menyuruh kita pergi aja ke Musa. Siapa tahu Musa berani. Kita pergi ke Nabi Musa. Persis jawabannya sama. Tidak berani Nabi Musa menghadap Allah pada hari itu. Nanti disuruh pergi aja ke Isa. Siapa tahu Isa berani. Kita nanti berbondong-bondong semuanya pergi ke Nabi Isa. Jawabannya Nabi Isa persis seperti itu. Kemudian Nabi Isa nanti akan menyuruh pergi aja ke Muhammad. Siapa tahu Muhammad berani. Baru kita nanti pergi kepada Nabi SAW meminta. Dan benar, satu-satunya makhluk yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau memiliki kedudukan yang mulia, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Dan benar, ketika Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sujud dulu. Lama sujudnya,
Lama sujud tidak bangun-bangun sampai Allah perintahkan bangun, baru kemudian beliau bangun dan Allah mengucapkan sal tu'tah washfa' tushaffa'. Mintalah pada hari ini kamu akan dikasih, dan minta syafaat kamu akan diberikan syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-maqamul mahmudu, al-maqaman mahmudan, yang sering kita ucapkan di dalam doa setelah azan. Ini yang membuktikan bahwasanya Nabi SAW memiliki tingkat kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan seluruh umat manusia, bahkan dibandingkan para nabi dan rasul yang lainnya.